قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa Ala yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita di malam yang penuh keberkahan dan kasih sayangnya Allah ini bisa berkumpul di rumah Allah, menunaikan faridah yang Allah wajibkan, sembari duduk menunggu tibanya satu salat yang lainnya. Kita duduk mendengar hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, terutama berkaitan tentang hak Allah dan kewajiban hamba, yaitu mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup beruntungnya kita jamaah kaum muslimin yang berada di majlis seperti ini di malam yang penuh kemuliaan ini. Apalagi tadi di rakaat kedua imam kita membaca Quran surat Al-Asr. Sumpah Allah demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia berada dalam kerugian yang nyata, kecuali mereka yang beriman dan mereka yang beramal saleh. Kalau kata Imam Syafi'i yang sedang kita kaji akidah dan tauhid beliau dalam kitab kita ini, "Lau ma anzalallah," kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surah lain untuk hambanya selain Quran surat Al-Asr, lakafathum, kata beliau, sungguh itu sudah cukup untuk mereka kasibnya, kalau Allah tidak menurunkan surah lain. Karena Al-Asr itu jamaah menjadi timbangan, menjadi alat ukur bagi orang yang beriman ketika dia melakukan sesuatu. Anda berada dalam kondisi iman, berada dalam amal saleh, berarti Anda dinafikan dari Anda itu kerugian. Kalau sekiranya yang Anda lakukan itu tidak ada kaitan dengan iman dan amal saleh, berarti Anda berada dalam kondisi kerugian. Begitu kita mendeteksi apa yang kita lakukan. Orang berilmu itu seperti halnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an. Jangankan amal salehnya itu bernilai, perihal rutinitas seharian yang tidak ada kaitan dengan ibadah pun itu bisa dijadikan sebagai ibadah. Inilah ahtasibu min naumati ma ahtasibu min qaumati, kata beliau. Aku mengharap pahala dari tidur malamku sama seperti aku mengharap pahala dari salat malamku. Itu akil, orang berakal. Tapi kalau orang tidak berakal dalam ibadah, dia tidak mengharap dan mendatangkan pahala. Ini jamaah kaum muslimin, duduk di majelis seperti ini sepatutnya kita selalu dalam kondisi muhtasib, mengharap dari Allah. Dan ini termasuk amal saleh yang nanti ketika Anda kembali ke rumah, di jalan itu Anda boleh bertawasul dengan amal saleh ini. Mengatakan kepada Allah, ya Allah,
kalau sekiranya kehadiranku di majlis ilmu malam ini itu karenamu, maka aku minta ini. Maka aku minta dijauhkan dari ini. Maka aku minta kepadamu ini. Bertawassul dengan amal saleh. Itu tawassul yang disyariatkan. Jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib yang Allah muliakan. Masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab At-Tauhid fi Dhawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tauhid dan akidah berdasarkan pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang kita kaji sebelumnya jamaah kaum muslimin dengan tema Maja'a fil istisqa bil anwa'i wan nujumi. Hukum mensematkan atau menisbatkan turunnya hujan itu karena faktor bintang-bintang ataupun rotasi atau posisi bulan. Ini yang detail jamaah kaum muslimin akan kita kaji ayat dan hadisnya, karena ada orang ketika turunnya hujan dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan dan akan kita ulang membacakan. Baginda Rasul mengatakan ketika malamnya turun hujan, pagi ini hamba Allah itu terbagi menjadi dua kelompok, mukmin wa kafir. Yang beriman, mereka yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ketika turun hujan, dia mengatakan hujan ini turun karena kemurahan dan rahmatnya Allah. Wa kafir, kata Rasul, dia yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau posisi bulan itu. Kita membacakan ayat di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki kalian itu dan kalian mendustakan. Sehebat apapun Anda, kalau karunia yang Allah anugerahkan itu Anda sematkan kepada selain Allah, kepada diri kita sendiri, kepada makhluk Allah, itu awal dari kehancuran. Ada yang mendapatkan keuntungan besar, tiba-tiba dia mengatakan ini hasil usaha kerasku, ini karena ilmuku. Sama kita dengan Qarun. Yang diberikan kepadaku ini karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun. Tenggelam dia dengan hartanya. Karunia Allah Anda sematkan untuk selain Allah, itu awal dari kehancuran. Tapi ketika karunia Allah itu Anda kembalikan kepada Allah, nisbatkan kepada Allah, itu awal dari kekuatan dan keberuntungan. Kita mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini Allah yang kasih. Ini rizki Allah. Ini titipan Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya sudah sedikit kita bacakan di pertemuan sebelumnya hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul di sini bersabda, arba'un, 4 perkara kata Rasul, fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Kita bedah perkata. Sedikit pun tidak akan saya masukkan pandangan saya di sini. Semuanya hadis. Semuanya perkataan sahabat baginda Rasul. Dan saya pun tidak akan membuka celah bagi jamaah mengatakan itu pendapat ustaznya, pendapat ustaz. Ini hadis. Rasul mengatakan arba'un. Ada 4 perkara itu. Dan itu perkara jahiliyah kata Rasul. Nyambut bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu
Sederhananya kita mengatakan sebelum diutusnya Rasul, bangsa bodoh, bangsa sesat, bangsa yang jauh dari petunjuk, yang jauh dari ilmu. Dan yang melakukan 4 perkara ini terindikasi dengan kebodohan dan kesesatan itu. Arba'un kata Rasul, ada 4. Kita punya kaidah dalam ilmu usul fikih itu, al-adad la yufidul hasr. Kalau disebutkan angka bilangan, itu bukan artinya pembatasan. Jadi jangan kita berpikir itu cuma 4 perkara jahiliyah. Padahal kenyataannya di tengah umat kita banyak sekali perkara-perkara jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula, tabarruj jahiliyah. Wanita keluar dengan dandannya, menampakkan lekuk tubuhnya, menampakkan perhiasannya, itu juga perkara jahiliyah, enggak disebutkan dalam hadis ini. Da'wal jahiliyah, ketika kita memanggil orang dengan sukunya untuk merendahkannya, kita panggil sukunya, kita rendahkan dia, seolah-olah bangsa kita itu bangsa terbaik. Nek moyang katanya yang paling ke. Itu juga dakwal jahiliyah. Enggak masuk dalam hadis kita ini. Berarti ini jamaah kaum muslimin bukan pembatasan. Tapi cuma sebatas pembatasan dalam penyajian keilmuan supaya lebih mudah kita pahami. Menyegekeun sertuh perkara jahiliyah karena perlu ngurung-ngurung dua. Sertuh pajan liu dah baca. Maka baginda Rasul mengatakan 4. Gak ada dengar 4 siat taduk kata selesai. Padahal waktu tak kupahan selesai. Ini namanya pembatasan penyajian ilmu. Ini harus kita luruskan, banyak orang yang keliru. Kenapa kalian itu membagi tauhid jadi 3 misalnya? Nah, itu sesat. Bukan, itu pembatasan keilmuan. Supaya mudah kita pahami. Kalau saya bagi tauhid jadi 20. Nanti orang itu belajar tauhid 20 tauhid. Kalau saya bagi tauhid jadi 100 bagian. Tapi itu stepnya, langkah kita belajar itu harus dibatasi. Malamnya cok perilai. Sehingga tetamah itu. Tetamah 2 itu. Sehingga perkara-perkara jahiliyah itu bisa kita pahami. Min amril jahiliyah. Berarti ini bukan saya yang mengatakan itu, baginda Rasul. Dusta Anda kalau keluar dari majelis ini mengatakan Ustaz Muhajir kagak jahiliyah hurung. Nah, kan Ustaz Muhajir itu baginda Rasul. Ini perkara jahiliyah. Sebelum diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulan min anfusihim. Tugas Rasul itu mengeluarkan orang dari jahiliyah. Allah menyebutkan itu nikmat luar biasa besar. Itu nikmat luar biasa. Allah utus Rasul. Allah keluarkan manusia itu dari kejahiliahan, itu nikmat. Allah mengatakan bil imtinan laka Allahu 'alal mu'minin. Allah ingin dipuji dengan nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Ketika Allah dari jenis mereka, dari bangsa mereka, yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membaca kitab Allah untuk mereka, menyucikan hati mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Itu 4 tugas Rasul. 4 tugas da'i. Tugas ustaz. Tugas mubaligh. Baca kitab. Tazkiyah nufus. Sucikan jiwa kaum muslimin. Ajarkan kepada mereka kitab. Ajarkan kepada mereka hikmah.
Kalau tugas itu kita jalankan, berarti kita menjalankan tugasnya dan risalahnya baginda Rasul. 4 itu yang berfungsi mengeluarkan orang dari kejahiliahan. Al-Quran nggak dibaca lagi, Pak, nggak diajarkan. Hadis Rasul tidak diajarkan. Kitab itu tidak dibacakan, hikmah tidak diajarkan. Masyarakat akan kembali ke kejahiliahan. Ini ada 4 jamaah kaum muslimin. La yatrukunahunna, kata Nabi. Itu ada taukid di belakangnya itu. Mereka tidak akan meninggalkan 4 itu. Ini bantahan kita untuk mereka yang mengatakan itu tidak ada di tengah kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan umat ini tidak akan meninggalkan itu. Pemberitahuan dari baginda Rasul itu akan terjadi, bukan izin untuk boleh melakukan. Ambil kaidah itu. Jangan tiba-tiba kita melakukan yang disebutkan dari 4 ini, kita mengatakan Rasul sudah mengatakan itu akan terjadi. Nyahana lung pubut kagak hana terjadi. Itu bodoh dalam memahami dalil. Rasul mengabarkan ini pasti akan terjadi dengan ilmu yang Allah titipkan kepada baginda Rasul. Tapi bukan izin. Kalau bicara tentang hukum, ini kita bicara tentang hukumnya. La tusafiranna, kata Nabi, adh-dha'inatu. Ada seorang wanita musafir. Nanti, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, akan ada satu wanita melakukan safar seorang diri dari Ilah, Palestina ke Aden, Yaman Selatan. Yang dia takut cuma Allah. Itu bukan artinya boleh wanita safar tanpa muhrim. Itu kabar akan terjadi, pasti terjadi. Tapi hukum syar'inya dikaji dengan dalil yang lain. Jamaah kaum muslimin, perkara yang pertama itu sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, al-fakhru bil ahsab. Bangga, membanggakan diri dengan sesuatu yang dianggap oleh orang-orang itu kebanggaan. Kedudukan, harta, ras, suku. Nyo bangsa tanyo orang Aceh kan galak ke menambah. Nyo bangsa drot. Nyana bak bangsa ro kupu bangsa gop. Tang gop si lemah hidup kita nyo. Al-fakhru bil ahsab. Bangga itu dengan sesuatu yang orang lain menganggap itu kebanggaan. Padahal dalam agama kita itu bukan kebanggaan. Anda punya harta, bagi Anda, bagi banyak orang itu kebanggaan. Agama kita, harta itu ujian. Yang banyak harta ujian, yang tidak punya harta ujian. Anda punya jabatan, ujian. Bukan kebanggaan. Al-fakhru bil ahsab. Wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab orang lain. Ini yang saya sebutkan di antara sebab nuzulnya Quran surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rupanya 2 orang dari kabilah Ansar membanggakan keluarga mereka. Bak mendawa apa? Hayulung, hana hayulung itu. Tiba-tiba dia mengatakan, coba lihat kaumku si fulan, habis gatu kaum. Yang lawannya juga tidak kalah, dia menyebutkan kaumku si fulan. Yang bangsalun mandume. Ketika sudah habis mereka sebutkan yang hidup, mereka berlari ke kuburan. Lihat itu yang dimakamkan itu di pojok sana itu. Itu tokoh besar kami dulu, si fulan. Yang ini si fulan. Yang sebelahnya juga seperti itu. Turun firman Allah. Alhaakumut takatsur.
sudah mencelakakan kalian itu, membangga-banggakan diri yang kalian lakukan, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai kalian pergi ke kuburan. Kadangkala saya kawan-kawan dari Kemendikbud ketika datang ke Aceh bertanya tentang sejarah Aceh. Pat hayu tak orang Aceh. Buktinya mana? Abeh long cerita, hai patih Pak. Buktinya apa? Kalau kita cerita tentang Fir'aun, jejaknya masih nampak, Pak. Tapi kalau Aceh, tapi kita sangat sedikit berlebihan ketika membanggakan kesukuan dan bangsa kita. Bukan itu ukuran kebanggaan dalam Islam. At-taqwa, kata Nabi. Akramakum indallah atqakum. La innal insan la yatqa. Manusia itu akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dia punya sesuatu yang dibanggakan. Yang alim melampaui batas ketika berhadapan dengan orang jahil. Yang kaya melampaui batas ketika berhadapan dengan du'afa, orang lemah. Yang punya jabatan melampaui batas ketika berhadapan dengan mereka yang tidak punya jabatan. Ini masuk ke dalam perkara jahiliyah. Yang ketiga, dan ini tema kita, wal istisqa bin nujumi. Menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab turun hujan. Nanti akan kita detailkan ketika kita baca hadis setelahnya. Orang yang mengatakan hujan ini turun karena sebab posisi bintang di sana. Hujan ini turun karena matahari atau karena bulan itu posisinya di situ. Dia lupa kalau Rabbnya Allah itu adalah pelaku untuk segalanya. Yang tingkat ke bintang apa? Ke Allah, the word. Ini masuk ke dalam bentuk kekufuran. Walaupun mayoritas para ulama menghukumi ini kufur atau syirik kecil. Waniyahatu, dan meratapi kematian. Itu perkara jahiliyah. Meratapi. Di antara bentuk yang disebutkan, ini saya detailkan sedikit. Apa yang dilakukan masyarakat jahiliyah ketika ada orang meninggal? Coba baca sejarahnya, baca hadis-hadis dan asar yang menyebutkan tentang perkara ini. Wanita-wanita mereka dan laki-laki mereka akan mengenakan pakaian gelap. Pakai baju hitam itu. Wanita-wanita bajunya gelap semuanya. Yang wanitanya akan berjalan di pojok jalan, di ujung jalan. Sambil menabuh rebana, mereka melantunkan syair-syair kesedihan terhadap orang yang meninggal itu. Dari mereka ada yang merobek-robek pakaian, ada yang menjambak-jambak rambutnya sebagai bentuk penampakan kesedihan. Mereka berjalan jauh sampai ke rumah orang yang wafat tadi. Kemudian baru disebutkan satu persatu amal kebaikannya selama hidup. Di situ mereka makan-makan, berkumpul makan-makan. Hari ini ada tokoh kita wafat. Itu bit juga koran fulan, tokoh fulan. Beliau pernah melakukan ini, beliau pernah melakukan itu. Yang sama seperti Pak. Kalau kata Imam sahabat baginda Rasul Jarir Al-Bajali, kata beliau, kunna na'uddu. Kami menganggap berkumpul-kumpul saja dan membuat makanan di tempat kematian itu bagian dari niyahah yang diharamkan. Itu kata beliau. Berkumpul, buat makanan. Rupanya para ulama mengatakan niyahah itu
Bukan akumulasi dari kegiatan yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Dari A sampai Z, bukan. Satu saja dari itu Anda lakukan sudah dikategorikan ya nihah. Haram, Pak. Haram itu. Ada potongan video saya yang dipotong itu tiba-tiba jamaah datang. Ustaz, Anda tidak boleh mengatakan berkumpul-kumpul buat makanan ini itu. Saya katakan, jangan dengar yang saya katakan tidak boleh. Coba dengar dulu yang saya bolehkan apa itu. Kiliran tidak boleh mandung, yang boleh. Kalau ibu Anda wafat, kami masyarakat sekitar itu harus bagi kami membuat makanan untuk Anda. Anda tidak sibuk dengan kesedihan Anda. Kami datang membantu, kami membuat makanan, kami membereskan jenazah Anda, itu fardul kifayah bagi kami, dan macam-macam. Dimanapun kami berada, kami mendoakan ibu Anda. Dimanapun kita berjumpa, kita saling bertakziah itu. Nyelaginya lumpegan, diterima puan. Oh, nyelaginya enggak tahu. Itu yang kita maksud. Takziah terbaik itu takziah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau kita ambil itu, kita nggak butuh model-model yang lain. Itu lebih dari cukup. Lebih mulia, lebih ringan, dan lebih diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqal, dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan an-naihatu. An-naihah itu identik dengan wanita yang meratapi mayit. Idza lam tatub, kalau dia tidak bertaubat, qabla mautiha, sebelum wafatnya, tuqamu yaumal qiyamati, dia dibangkitkan di hari kiamat, wa alaiha sirbalin min qatran. Hari kiamat ketika dia dibangkitkan, kata Rasul, ini hadisnya Imam Muslim, dia dibangkitkan dalam kondisi menggunakan pakaian dari aspal panas. Kalau pelakin thu'um gimana? Mau lu tanya dari pelakin thu'um ya. Gara-gara meratapi mayit. Tidak cukup itu, rupanya Rasul menambahkan wadir'in min jarabin. Kalau tadi bagian bawahnya dari aspal pelakin yang panas itu, bagian atasnya min jarabin. Jarab itu penyakit. Pakaian tapi penuh dengan bakteri, penuh dengan kuman, penuh dengan penyakit. Para ulama mengatakan, niyahah itu bukan dosa kecil. Karena kaidahnya seperti itu. Semua dosa yang diancam dengan azab, itu dosa besar. Niyahah itu tidak akan dihapuskan dosanya dengan amal saleh, harus bertaubat. Dan batasan taubatnya dalam hadis ini disebutkan qabla mautiha, sebelum dia wafat. Daripada kita lakukan kemudian kita dituntut taubat, lebih baik Anda tinggalkan. Baik bujuk. Karena kita tidak tahu kapan Allah wafatkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi pembahasan kita, yaitu judul tema bab kita itu istisqa bil anwa wan nujum, menjadikan bintang-bintang atau posisi bulan itu sebagai sebab turunnya hujan. Rawa al-Imam Asy-Syafi'i bisanadihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. An Zaid ibn Khalid radhiyallahu taala anhu qala: Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyati ala isri sama'in kanat minal lail. Zaid ibn Khalid menceritakan, baginda Rasul salat dengan kami salat subuh ketika kami di Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun berapa itu? Hudaybiyah. Ini penuntut ilmu harus paham itu. Kejadian-kejadian besar dia harus tahu itu tahun berapa. Kalau memang kita ingin konsisten menuntut ilmu, tidak perlu detail
tahunnya saja. Supaya kita tahu rentetan kejadian kehidupan baginda Rasul. Kalau kita ceritakan ini terjadi di Hudaybiyah, berarti tahun 6 Hijriah. Saya membuat satu tabel gitu, tabel kejadian apa, tahun berapa. Rasul nikah tahun berapa, perang Badar tahun berapa, Uhud tahun berapa. Detailnya tidak perlu. Perlu bagi yang mau, tapi setidaknya kita tahu tahunnya saja. Ini tahun 6 Hijriah. Ketika salat subuhnya, rupanya lantainya, ya bukan lantai kita, itu pasti kerikil atau tanah tempat Rasul sujud itu masih bekas air. Tadi malam hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ini tradisi baginda Rasul. Selesai salat subuh, beliau berpaling ke jamaah. Kekalan sahabat, tiro-tiro kekalan. Si fulan mana, si fulan mana. Begitu seharusnya para pemimpin. Tafaqqudu ahwal ar-ra'iyah. Mencari kondisi para rakyat. Rakyat itu bahasa Arab, rakyat. Dia cari itu. Beliau menyampaikan, hal tadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu tidak apa yang Rabb Tuhan kalian katakan tadi malam? Ini namanya taswik atau tasywiq. Pola digunakan oleh baginda Rasul bisa ditiru oleh para guru, para ustadz, para dai, memberikan pertanyaan yang memicu penasaran. Ya, itu mikir baca. Kadang jamaah geduk bertanya gua angguk itu mikir apa. Kita kasih pertanyaan, terpancing mereka untuk berfikir. Apa kalian tahu apa yang Rabb kalian, Tuhan kalian firmankan tadi malam? Di sini Rasul menggunakan kata Rabb karena ini berkaitan turun hujan dan itu bagian dari rububiyahnya Allah. Allah punya rububiyah sebagai Tuhan segalanya, pencipta segalanya, pengatur segalanya, pemberi rizki untuk segalanya. La yashghuluhu syanun an syan. Tidak bisa disibukkan dengan sesuatu apapun, bisa melakukan apapun dalam satu waktu tanpa tersibukkan. Ketika ditanyakan bagaimana Allah, ditanyakan Imam Ibnu Abbas, bagaimana Allah menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Saya berdoa, di tempat lain orang berdoa, di negeri lain orang berdoa. Kok Allah bisa mendengar segalanya? Kata Imam Ibnu Abbas, seperti Allah memberikan rizki untuk segalanya. Bayi telpon sapoh, tabut sapoh, tapi mati telpon lain. Yang hana mati, hana ada. Allah tidak. Rabb. Bagi orang beriman, kita meyakini Allah itu punya rububiyah khasah. Pengayoman yang khusus. Mengatur secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Makhluk diatur secara umum, orang beriman itu dikhususkan. Dengan pengawasan dan pengaturan. Jadi kalau ada orang beriman, dia takut kehilangan rizki, takut tidak punya rizki. Itu keliru besar. Karena kalau makhluk yang tidak beriman pun Allah atur, yang beriman itu lebih Allah khususkan. Itu namanya rububiyah khasah. Di sini dalam hadis ini yang disebutkan itu rububiyah ammah, yang sifatnya general, mencakup semua makhluk. Mereka mengatakan qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang tahu. Kalau tentang ilmu berkaitan tentang syariah, Anda boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini tidak menyamakan ilmu Allah dengan ilmu Rasul. Karena memang ilmu Rasul itu berasal dari Allah. Allah tahu apa yang dikasih tahu oleh Rasulnya.
Rasul tahu apa yang dikasih tahu oleh Tuhannya. Dan Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari tanpa Allah wahyukan kepada beliau untuk mengetahuinya. Hingga kita nggak berdoa ke Rasulullah. Berdoa ke Rabbnya Rasulullah. Karena segalanya itu milik Allah. Itu arti Allah As-Samad. Qul Allahu Ahad, Allah As-Samad. Tempat kita bergantung. Tempat kita berkeluh kesah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Itu As-Samad. Jadi harus kita ingat selalu itu tentang Allah Rabb kita yang punya rububiyah khasah untuk orang-orang yang beriman dan rububiyah ammah untuk semua makhluknya. Mereka menjawab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah mengatakan, tadi malam itu ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada hambaku yang kufur. Fa'amma man qala, yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, yang mengatakan kami dicurahkan hujan dari kemurahan dan rahmat kasih sayangnya Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia orang beriman. Tapi kalau yang mengatakan mutirna bi nau'i kata, kami dicurahkan hujan bi karena bintang ini, karena posisi bulan ini. Ini yang harus kita detailkan di pertemuan selanjutnya. Ba itu ada 8 makna dalam bahasa Arab. Bi, dalam panboh arti. Kalau anda gunakan menjelaskan tentang posisi waktu bukan sebab, bukan sebagai pelaku, itu dibolehkan dan tidak dipermasalahkan ketauhidan anda. Hujan nitron wate bintang, wate waktu bintang di posisi itu nggak masalah. Tapi kalau anda gunakan bi itu sebagai sebab, hujan turun karena sebab bintang di situ, syirik kecil. Tapi kalau anda ubah bintang itu sebagai pelaku, hujan turun, bintang itu yang turunkan, syirik besar. Ketika dia mengatakan mutirna diturunkan kepada kami, berarti mereka meyakini Allah yang menurunkan dan menjadikan bintang itu sebagai sebab. Di pertemuan selanjutnya jamaah kaum muslimin, sedikit kita uraikan bagaimana hukum orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab yang Allah sebutkan itu sebagai sebab. Meyakini yang bukan sebab sebagai sebab tanpa petunjuk dari Allah. Kadang-kala kita meyakini itu sebab karena memang Allah mengatakan itu sebab. Ini jamaah kaum muslimin, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.